Mitigasi moneter misalnya, bagaimana caranya perbankan menggerojeki duit ke masyarakat. Bukan seperti kemarin Purbaya udah saya bilang dulu 200 triliunnya nggak ada artinya. Karena perbankan tetap akan bertahan pada prinsip 5C-nya, prudentiality nggak bisa ditinggalkan. Itu belum tersalurkan? Nggak bisa, dan itu diakui gagal. Tambah lagi sekarang dengan pola pikir perbankan diminta untuk turunin suku bunga supaya nggak bisa juga. Kondisinya tidak, apalagi dengan perang kayak gini sekarang. Ketidakpastian naik. Saya ingin ke Prof. Iksanuddin Nursi. Prof. Iksan, seberapa bisa mempengaruhi ekonomi, kondisi penutupan Selat Hormuz, dan perang saat ini? APBN itu sudah tertekan sebelum peristiwa serangan Israel dan Amerika ke Iran. Itu diindikasikan, ada 7 indikator yang pernah saya sampaikan juga di sini. Dan itu menggambarkan pertumbuhan yang tersendat. Dalam bahasa ekonomi bahkan sampai pada kelumpuhan ekonomi namanya. Indikatornya banyak, maksudnya? Baik fiskal maupun ekonomi maksudnya? Kelumpuhan ekonomi. Bukan saat ini kan? Sudah terjadi. Saya nggak ngerti, maksudnya indikatornya apa, efeknya apa? Anda tidak punya pertumbuhan yang memberikan daya pada masyarakat. Itu lumpuh namanya. Walaupun di atas 5%? 5,11 nggak ada gunanya. Dia tidak memberdayakan masyarakat yang jatuh, dia tidak memberdayakan daya beli, kelas menengah berantakan karena kredit tidak cair, PHK terus berjalan, industri tidak berkembang, nilai tukar tetap jatuh, perbankan wait and see, fiskal juga kemudian tidak berdaya. Anda mau ngomong apa? Public trust juga berjalan. Anda mau ngomong apa? Pertumbuhan 5% juga terjadi 5,11 di zaman Pak Jokowi, di luar COVID ya. Rata-rata 5% di luar COVID. Iya. Gak ada masalah. Itu yang disebut dengan stagnan. Stagnan yang kemudian dia tidak mengatasi. Kan APBN punya tujuan ngebangun kesejahteraan. APBN punya persetujuan menyelesaikan ketimpangan. Dia punya pertumbuhan rata-rata 5%. Sekarang kalau kita mau bilang pertumbuhan itu 5%, tadi udah dibilang ini gerakan masyarakat kok dilihat dari konsumsi. Lalu ngapain pemerintah mesti narikin pajak kalau akhirnya pertumbuhan juga karena konsumsi masyarakat? Lalu ternyata juga konsumsi masyarakat mengakibatkan kelas menengah jatuh, daya beli ambruk, perbankan wait and see, fiskal tertekan, public distrust tinggi. Anda mau ngomong apa? Anda ngomong apa? Sementara orang kaya makin baik. Data lain menunjukkan bahwa yang namanya tabungan di bawah 100 juta itu begini. Tapi tabungan yang namanya di atas 2 miliar itu begini. Anda mau apa? Nah, ditimpa lagi dengan kasus sekarang seperti minyak. Ini yang saya bilang, kita nggak bisa ngelihatnya sesederhana itu karena dia masuk dari berbagai jalur. Itu yang saya sebut sebagai struktural fundamental dan struktural fungsional mesti dilihat secara rinci. Sehingga kita bisa melakukan mitigasi. Mitigasi moneter misalnya. Bagaimana caranya perbankan menggerojeki duit ke masyarakat. Bukan seperti kemarin Purbaya udah saya bilang dulu 200 triliunnya nggak ada artinya. Karena perbankan tetap akan bertahan pada prinsip 5C-nya, prudentiality nggak bisa ditinggalkan. Itu belum tersalurkan? Nggak bisa. Dan itu diakui gagal. Tambah lagi sekarang dengan pola pikir perbankan diminta untuk turunin suku bunga supaya nggak bisa juga. Kondisinya tidak, apalagi dengan perang kayak gini sekarang. Ketidakpastian naik. Nah kalau sudah situasi begitu, Anda bilang sekarang, oke, apa kira-kira situasi dalam negeri? Oke, kita bilang, moneter nggak jalan, fiskal sempit, ruang fiskal sempit. Lalu naikin pajak, Purbaya bilang enggak, gue nggak mau pinjam. Yang mau apa lagi? Padahal begitu dibilang pinjam, seperti saya bilang di bawah itu, Anda akan mengakibatkan sticky Gini ratio, satu Gini ratio, satu ketimpangan yang nggak bakal bisa turun. Itu yang mesti tahu. Tetap artinya senjang dia. Tetap senjang. Itu tadi angka dana pihak ketiganya kelihatan. Kalau sudah fiskal dan moneter kayak gitu, sekarang kita lihat kapasitas masyarakat. Anda bersandar pada UMKM, UMKM-nya ngapain? Jasanya ngapain? Ojeknya ngapain? Pakai minyaknya dari mana? Dari Amerika. Sekarang pertanyaan, siapa yang untung kayak gitu? Itulah yang namanya game teori. Kita ketekan, dia nuncang-nuncang kaki. Perang sama. Jadi kalau tadi pakai Eisenhower gitu ya. Kata kuncinya adalah soal perang untuk damai, damai untuk perang. Tapi dibikin juga perang untuk ekonomi untuk perang. Coret aja kata perangnya semua. Tinggal kata damai dengan perang dan kata damai dengan ekonomi.
Ketika damai tidak juga menghasilkan ekonomi yang memberikan kesejahteraan, itu berarti namanya kepalsuan, penipuan. Di situ muncul apa yang disebut dengan multiple suitable standard. Yang penting enak buat gua, nggak ada urusan sama yang lain. Di situ muncul disebut dengan hypocrisy ekstrim. Caranya gimana? Perdamaian berbasis kekuatan. Itulah National Defense Strategy of US Januari 2026. Nah, sekarang masuk Prabowo di Peace Plan, masuk di Board of Peace, masuk di ART. Muncul lagi sekarang usulan mau tampil, oke, gue mau ke Teheran, saya mau ke Teheran, mendamaikan. Coba kita lihat posisi kita. Posisi ekonomi politik kita sejarah geopolitik itu tidak punya daya. Nggak punya daya. Itu yang saya bilang rentan kedaulatan. Ukurannya banyak. Masa sampai negara luar seperti Thailand ya bisa bilang, Indonesia nggak usah ikut-ikutan ya. Thailand sama Kamboja, urus aja negara lu sendiri. Diulangi sama Israel. Urus itu durasi ketahanan perang lo yang nggak ada apa-apanya. Urus itu kebutuhan masyarakat lo yang nggak ada apa-apanya. Itu gimana? Itu Israel kayaknya nggak pernah ngomong kayak gitu, Pak. Ada video hoax. Jenderal Israel nggak pernah ngomong kayak gitu. Israel justru saat ini dalam posisi sangat baik dengan Indonesia. Terlepas Israel karena Indonesia masuk ke terlepas Israel yang ngomong apa, poinnya adalah memang dalam presentasi terbatas pun diakui bahwa memang durasi perang kita sangat terbatas. Durasi perang kita memang terbatas. Apakah namanya contoh sederhana? Contoh sederhana. Ketika Australia punya namanya nuclear submarine, siapa yang protes? Kenapa kita diam? Australia punya nuklir. Nuclear submarine. Bawah laut. Bawah laut. Dan itu bisa dan siapa yang digagas? Indonesia yang menjadi pusat. Kenapa? Betul, Prof. Australia punya nuklir bawah laut. Digerakkan oleh nuklir kapal selamnya itu. Bahan bakar nuklir. Ya, bukan hulu ledaknya. Nuklir. Ya, bukan hulu ledaknya. Ya kan tadi bilang nuklir submarine. Bukan soal hulu ledak di kapal selam. Kapal selam dekat nuklir. Artinya kontrol lautan di kawasan Indonesia dipegang oleh yang namanya Australia. Diprotes, jangankan Indonesia. Perancis aja protes kok. Perancis protes. Sampai akhirnya Australia punya kayak gitu. Apa artinya? Soal ketahanan laut kita masih bermasalah. Selat Malaka itu radarnya dari mana? Dari Amerika. Passwordnya dipegang siapa? Senyum-senyum Bapak ini. Real. Udara. Dipegang oleh? Ya dipegang sama pemberinya dong. Siapa yang memberi? Ya silakan periksa. Begitu juga yang namanya udara. Siapa? Amerika juga? Silakan cari, silakan. Pak Iskandar? Enggak, ini menarik sekali ya saya lihat. Tadi bisa jawab dulu soal itu? Oh iya, pasti yang punya passwordnya ownernya lah pasti, yang ownernya? membuat siapapun itu pasti ownernya, ya siapapun itu. Oke, ini jadi apa bandara di radar Singapura. Di Selat Malaka. Selat Malaka, wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Itu di wilayah Indonesia memang Selat Malaka itu. Jadi bukan Indonesia yang mengendalikan. tetap Indonesia, namun maksud dari Prof tadi bahwa siapapun yang membuat pasti dia punya kuncinya. Siapapun yang membuat pasti dia punya kuncinya. Itu dimanapun di dunia ini pasti seperti itu. Ya gampangnya kalau koper semua ada TSA-nya lah. Yes, itu dia. Kunci TSA. Itu dia. Saya mau sampaikan di situ. Dan ini apa yang dibicarakan dan cuma satu negara itu Amerika aja. Banyak kok negara-negara yang buat kayak begitu. Okay. Ya, baik. Jadi ini judul ini bagus banget nih. Ya, tadi perang besar dikatakan apa dampaknya tadi sudah mulai kita bahas sedikit, cuman perangnya belum. Jadi saya mau nyampaikan di sini. Ini Prof Hikmahanto ini pakarnya nanti nih. Ya, perang adalah terakhir. Perang adalah terakhir. Yang pertama adalah diplomasi. Mungkin Prof sependapat dengan saya, Prof ya. Nah, kenapa kejadian seperti ini antara katakanlah Israel, Amerika dengan Iran? Saya berbicara, tadi aku senang dengan Pak Rocky Gerung. Kita akademisi, kita harus berbicara akademisi. Jadi, kenapa kejadian seperti ini? Setelah dilaluinya diplomasi, gagallah semua itu. Ya. Diplomasi itu di situ membicarakan tentang aturan, traktat, perjanjian. Tapi apa? Saya tidak bela si A si B. Karena saya dihidupkan 40 tahun di TNI, saya ikut itu semua. Bagaimana perperangan itu terjadi. Pasti ada yang dilanggar. Kalau tidak ada yang dilanggar, pasti diplomasinya bagus. Diplomasi dilanggar, tidak peduli, pasti perang. Apa itu yang dilanggar? Ada perjanjian nuklir.
Prof pasti nanti bantu saya, Prof. Perjanjian nuklir itu ada dari tahun 68. Siapa yang boleh punya nuklir? Siapa saja yang tidak boleh? Siapa saja yang apa ya? Ada batasan-batasan penggunaan nuklir seperti tadi submarin. Itu penggeraknya, bukan untuk senjatanya. Di sini saya mau sampaikan, ya. Tadi ada kalimat katakanlah media, bahasa media. Kalau namanya negara, media it's okay, nomor 1 sebagai pengontrol. Saya orang media, saya 4 tahun di Mabes TNI jadi juru bicara. Saya sangat akrab dengan media semuanya yang ada di Jakarta maupun di luar negeri. Saya sangat akrab. Kenapa? Dia adalah alat kontrol. Bahkan kita bisa dapat data pembanding dengan data apa? Intelijen. Namanya TNI, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, itu semua percaya dengan intelijen. Media itu sebagai pendamping. Saya sering melakukan itu. Kenapa? Media itu kadang-kadang lebih cepat daripada intelijen. Saya jujur di sini di media saya utarakan. Namun begitu saya dapat data dari teman-teman saya semua media, saya akan telepon yang namanya asisten intelijen. Bro, ada kejadian begini bro, coba kita konfirmasi. Dalam hitungan 5 menit, dia punya jaringan intelijen di seluruh Indonesia seperti jaring laba-laba. Dia tahu semua, oh ya bro benar, ada TNI bla 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 bla, ada begini bla bla begini. Dapat kita jadi benar-benar itu A1. Itu kita kasih Panglima TNI. Panglima TNI itu selalu setiap saat dengan Menhan dengan Presiden. Kembali ke tentang Amerika Israel tadi. Saya katakan tadi, saya berbicara aturan dan saya berbicara tadi masalah diplomasi dan perang adalah terakhir. Ada indikasi kuat, ya, ada indikasi kuat tadi udah disebut pengairan uranium. Data intelijen sudah mengatakan 440 kilo ada di sana. Saya tidak mau berbicara politik lain, saya berbicara tentang tentara, tentang bagaimana senjata nuklir yang sangat berbahaya ini. Kita pernah ingat Hiroshima dibom sama Amerika, kenapa? Karena ada kejadian yang membahayakan dunia nantinya. Selesai. Berapa itu beratnya bom atom itu? Dia punya uranium hanya 60 kilo di situ. Tapi data intelijen ada di Iran 440 kg, bisa membuat 10-12 bom seperti Hiroshima dan Nagasaki. Inilah yang dikhawatirkan sekali.